Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu mengganggu waktunya. Saya Rina Fitri, mahasiswa BPG tahap 3, akan bertanya tentang identifikasi beberapa masalah yang sudah kami identifikasi kemarin. Nah, untuk hari ini kami akan menanyakan kepada Ibu penyebab dari masalah yang sudah kami identifikasi. Menurut Ibu kira-kira penyebabnya apa saja? Sebelum menjawab, silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, nama saya Samsia, sebagai wakil kurikulum di SMA Negeri 4 Banda Aceh. Baik, saya akan menjawab. Yang pertama dulu bentar ya. Ini kan pertanyaannya yang pertama adalah terkait dengan pedagogik, literasi dan numerasi. Nah, masalah yang saya identifikasi kemarin itu dari pedagogik, literasi dan numerasi adalah rendahnya minat dan motivasi siswa. Nah, ada siswa yang tidak mampu menjawab soal-soal lah, seperti soal literasi, soal numerasi. Kira-kira menurut Ibu mengapa siswa itu sulit untuk memahami permasalahan-permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, Bu? Yang pertama kan menurut saya, yang pertama guru kurang memahami model-model pembelajaran dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, guru kurang memahami karakteristik siswa, sehingga dalam melaksanakan pembelajaran agak sulit ya. Karena kita kebanyakan, walaupun kurikulum sudah berubah beberapa kali, pembelajaran guru tetap kadang seperti biasa. Nah, itu untuk yang pedagogi, literasi dan numerasi, Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bu, ini berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Nah, mungkin di beberapa sekolah itu kan ada siswa itu dikelompokkan menjadi siswa berkebutuhan khusus tapi kalau di kita kan sekolah reguler ya, jadi boleh menerima anak yang berkebutuhan khusus. Nah, pemahaman dari kita anak berkebutuhan khusus itu seperti autis tapi sebenarnya kan bukan itu. Anak berkebutuhan khusus itu anak terlalu pintar juga sebenarnya berkebutuhan khusus. Anak yang mendapatkan nilai paling rendah juga anak berkebutuhan khusus. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu apa penyebab kesulitan belajar pada siswa di sekolah kita, Bu? Nah, kesulitannya itulah guru-guru kita belum, karena melaksanakan pembelajaran secara umum ya, belum mengelompokkan siswa seperti yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin kalau dikelompokkan sesuai dengan karakteristik siswa, guru juga ada kendala dalam menyiapkan bahan-bahan pembelajaran. Tentu judul pembelajarannya sama ya, tapi cara belajar yang disiapkan harus berbeda-beda. Ini menjadi kendala juga bagi guru kita, mungkin waktunya. Kemudian ada juga yang tidak paham ya. Terus terang saya sendiri juga nggak sanggup menyiapkan Belajar yang banyak. Karena kayak kita bagi siswa dalam berapa kelompok, kita kan kebanyakan memberikan materi yang sama. Padahal karakteristik dan cara belajar anak, termasuk kemampuan anak itu beda-beda kan? Ya, Bu ya. Kemudian Bu, yang ketiga nih, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Nah, terkadang kita kan komunikasi antara siswa dan guru itu belum terjalin dengan baik. Kemudian interaksi antara guru dan orang tua itu juga kurang baik, Bu. Kira-kira penyebab masalah ini apa menurut Ibu? Penyebab masalahnya memang komunikasi antara guru. Kadang-kadang guru dengan siswa ini ada juga menjaga wibawa ya, tidak. Kemudian siswa juga kadang nggak tahu cara, ada ketakutan misalnya dalam menanyakan hal-hal tentang pelajaran pada guru, takut dengan gurunya. Memang ada guru-guru tertentu yang berani dia bertanya, ada yang kalau disuruh bertanya karena tidak dibiasakan itu tidak tahu mau tanya apa. Ya, kalau relasi dengan orang tua, Bu? Relasi dengan orang tua ini kadang
memang ada sebagian orang tua dari siswa yang peduli, misalnya ada tanya ke nama tentang anaknya, tapi ada yang nggak peduli, kadang diundang ambil rapor aja nggak datang. Jadi ini kita masih sangat kurang kalau hubungan komunikasi antara orang tua siswa dengan guru dan siswa ya. Berarti ini ke depan perlu ditingkatkan. Paling kalau ada rapat komite diundang itu pun tak semuanya datang. Ya, berarti ini dari gurunya, dari pihak sekolah, orang tuanya yang masih kurang peduli Bu ya. Oke Bu, yang keempat nih Bu, pertanyaan yang keempat adalah ini pemahaman guru nih, guru masih belum optimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan materi dan karakteristik siswa nih. Menurut Ibu kira-kira penyebab dari permasalahan ini apa? Ya, pertama guru juga kurang mengikuti pelatihan karena sekarang pelatihan kan Online ya, online mandiri, jadi guru kalau tidak ditugaskan mereka kurang juga minatnya dalam menggali pengetahuan tentang pembelajaran ya. Berarti ini kesadaran dari gurunya ya. Baik Bu, yang kelima nih Bu, yang kelima ini adalah materi terkait literasi numerasi, tapi ini berkaitan dengan pembelajaran HOTS. Nah, masalahnya adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis materi yang terkait tentang literasi. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang mampu menganalisa materi ataupun soal yang bersifat HOTS. Ini kira-kira penyebabnya apa Bu? Ini penyebabnya dari guru juga saya rasa, karena kan kalau guru tidak memberikan pembelajaran yang berbasis hot, jadi gimana membuat soal hot? Ya. Pembelajarannya tidak hot kan? Berarti pembelajarannya harus dilakukan pembelajaran yang hot, baru muncul soalnya kan? Ya, anak-anak tuh harus dibiasakan mengerjakan soal-soal yang hot. Berarti dari pembiasaan juga belum maksimal ya? Belum, karena kan ini baru tentang soal-soal yang hot kan baru beberapa tahun ini. Ya. Kemudian yang keenam ya Bu, yang terakhir, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan media pembelajaran inovatif dan dalam pembelajaran di kelas. Nah, kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa nih? Karena guru-guru kita juga belum semuanya menggunakan IT ya, belum mampu maksimal menggunakan IT, baik laptop, aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran itu belum semua dari guru-guru kita mampu, dari sebagian kecil. Kalau dibilang 50% itu udah banyak ya, mungkin Sekolah kita ada 70% mungkin ya? Dibilang 50% ada nggak ya? Ada mungkin Bu ya? 50%, tapi banyak juga yang belum. Kadang-kadang masih manual juga kan, masih pakai manualis, asisten masih gitu ya. ini, Oke Bu, mungkin itu satu lagi nih Bu, tentang penggunaan gadget sebagai sumber pembelajaran. Kadang-kadang siswa malah menyalahgunakan, anak-anak bisa bawa HP ke sekolah, tapi anak-anak menyalahgunakan penggunaannya. Kira-kira penyebabnya Bu? Penyebabnya menurut Ibu apa nih? Penyebabnya karena siswa itu tidak tahu dalam, maksudnya ini termasuk juga harus ada arahan dari guru kan dalam menggunakan, kan di sekolah kita juga internet juga tidak dibatasi Ya, kan? betul. Sebenarnya kalau dibolehkan siswa menggunakan gadget itu seperti sekolah apa itu, di aplikasi itu semua pembelajaran, nggak boleh ada yang lain kan? Dan kalau buka di rumah gadgetnya pun pembelajaran juga, nggak ada aplikasi lain, aplikasi pembelajaran semuanya. Tapi mungkin kalau anak-anak SMA kan tidak lagi diatur demikian, cuma harus ada Tata tertib ya, aturan ya, aturan dari guru, makanya tergantung guru pada saat pembelajaran sejauh mana dia menggunakan gadget atau HP untuk proses pembelajaran. Ya. Baik Bu, mungkin itu saja Bu. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu mengganggu waktunya. Saya akan melanjutkan wawancara
penyebab dari identifikasi masalah yang sudah kami selesaikan untuk tugas PPG tahap 3 untuk siklus kedua ini. Ada 6 pertanyaan Bu yang akan saya utarakan kepada Ibu. Sebelum pertanyaan itu saya pertanyakan, Ibu saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama saya Syarifah Rukayah Indra Melina. Saya mengajar bidang studi kimia. Kemudian selain itu saya juga di sekolah merangkap sebagai wakil kesiswaan SMA Negeri 4 Banda Aceh. Dan pengalaman mengajar, saya mulai mengajar dari tahun 1990. Berarti kalau sudah lebih kurang 33 tahun saya mengajar di sini. Ya, 33 tahun. Ya, Ibu berdasarkan pengalaman yang sudah lama ya, 33 tahun, banyak pasti yang bisa disampaikan untuk memotivasi saya lebih semangat dan lebih giat lagi. Jadi yang pertama ini masalah yang saya identifikasi adalah tentang siswa dan tentang gurunya. Mulai yang pertama dari pedagogi literasi numerasi, kira-kira Bu, di sini kan ada pertanyaan, ada masalah rendahnya minat dan motivasi belajar siswa, kemudian guru mengajar belum sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran pada RPP atau modul, kemudian pembelajaran berorientasi pada guru atau teacher center gitu, itu untuk pedagogiknya. Kemudian literasinya, rendahnya motivasi dan semangat siswa dalam membaca buku pelajaran, kemudian siswa sulit memahami dan menganalisa pertanyaan ataupun pernyataan yang panjang di dalam soal. Kemudian yang terakhir itu ada yang numerasi, kemampuan numerik pada siswa masih tergolong rendah. Nah, dari 3 poin dalam saat ini, kira-kira menurut Ibu penyebab dari terjadinya hal yang saya identifikasi itu apa, Bu? Baik, di sini pertama kita mulai dulu dari rendahnya minat dan motivasi belajar siswa. Kalau kita lihat di lapangan saat ini, permasalahan ini bukan hanya permasalahan klasikal, tapi sudah hampir di setiap sekolah di seluruh Indonesia, terutama kalau kita ingin secara jujur menganalisa rendahnya minat dan motivasi belajar itu terdapat di mana-mana. Di sekolah manapun pasti ada siswa yang mengalami rendahnya minat belajar dan motivasi belajar. Kalau kita cari penyebabnya, ini boleh dikatakan penyebabnya sangat kompleks, ya. Tidak hanya berasal dari satu faktor saja, tapi semua faktor mempengaruhi di sini. Mulai dari faktor rumah tangganya, di dalam rumah tangganya, di mana mungkin kepedulian orang tua terhadap pendidikan anaknya juga kurang. Kemudian juga monitoring atau pemantauan orang tua juga sangat kurang. Itu juga mempengaruhi motivasi belajar anak. Kemudian pemberian motivasi dari orang tua itu sangat penting, karena orang tua yang tidak memotivasi anaknya atau membiarkan anaknya lepas begitu saja untuk dididik di sekolah, itu juga sangat mempengaruhi bagaimana prestasi anak di sekolah dan motivasinya. Kemudian belum lagi dari lingkungan pergaulannya. Lingkungan pergaulan juga sangat mempengaruhi. Ketika dia berteman dengan orang yang dalam kategori baik, yang bisa memotivasi belajarnya, maka mereka juga akan lebih gampang termotivasi belajar. Tapi ketika mereka bergaul di lingkungan yang tidak ada motivasi belajar, dengan maaf dan tanda kutip, anak-anak yang kita bilang ya dalam pembelajaran juga ogah-ogahan, ketika mereka bergaul dengan orang seperti itu, juga nanti mereka akan terikut-ikut. Pengaruh. Kemudian di samping faktor dalam rumah tangga, dalam pergaulan, juga ada faktor di sekolah. Bagaimana sebuah sekolah membuat situasi pembelajaran di sekolahnya bisa lebih menarik. Karena sekolah, setiap sekolah mempunyai cara sendiri untuk membuat agar siswanya lebih termotivasi belajar. Nah, kebijakan sekolah juga mempengaruhi di sini. Dan yang paling penting sekali di ujung tombaknya adalah gurunya, iklan.
Nah, bagaimana guru mengemas pembelajaran yang baik sehingga siswanya lebih muncul minat dan motivasinya belajar itu juga. Jadi faktor itu tidak hanya satu, jadi banyak faktor yang mempengaruhinya semua. Jadi mungkin itu, kemudian Yang literasi tadi Bu, bagaimana masalah literasi, kemudian rendahnya literasi minat, dan numerasi lah gitu. numerasi, literasi dan numerasi. Bagaimana anak kurang punya kemampuan untuk menganalisa soal. Itu pertama, kalau kita lihat dari itu semua bisa dicapai kalau siswa sudah terbiasa diberikan soal-soal yang berkaitan dengan literasi dan numerasi. Karena anak-anak pembiasaan. Kemudian karena selama ini kita jujur aja, sebelum ini kita soal langsung to the point. Misalnya kalau kami di kimia, hitunglah ini. Anak kita tidak pernah memberikan soal dalam bentuk cerita, pengemasan dalam bentuk cerita atau narasi, sehingga anak tidak terbiasa seperti itu, sehingga mereka otomatis ketika diberikan soal seperti itu, mereka pasti cari kalimat intinya aja, kalimat pertanyaan di ujungnya saja. Jadi kadangkala kemasan cerita atau narasi sebuah soal itu kadang-kadang menjebak, walaupun yang ditanya itu sebetulnya yang diminta dalam hakikat soal itu bukan itu. Jadi situlah yang sering menjebak anak-anak kita. Jadi pembiasaan kita, jadi kemudian dari gurunya juga, kemudian anak-anak kalau untuk numerasi, kalau kita mau jujur memang kemampuan matematika, kemampuan daya menghitung anak-anak kita ini masih banyak kurang. Itu penyebabnya di mana? Seperti tadi juga permasalahan ini kompleks. Itu tidak bisa kita apakan di kurikulum di SMA aja, berkaitan dengan kurikulum di SMP dan di SD. Pendidikan sebelumnya. Ya. Karena kemampuan siswa dalam numerasi itu tidak serta-merta muncul di SMA. Jadi bagaimana mereka pembiasaan ketika mereka sudah dilatih dari awal, itu jauh kita bisa lihat kemampuan mereka berbeda dengan siswa yang baru istilahnya dikemas mendadak ketika di SMA. Jadi seolah-olah seperti dipaksakan. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, untuk yang pertanyaan kedua, kesulitan belajar siswa. Sebenarnya ini juga sebagian tadi sudah Ibu sampaikan di pertanyaan yang pertama. Nah, mungkin gini, adanya kesulitan siswa hiperaktif yang cenderung mengganggu teman-temannya saat proses pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu penyebabnya apa? Nah, kemudian di sini ada juga kesulitan dalam memahami karakteristik siswa. Ya, berarti di sini kita harus dulu kita sorot dari kemampuan guru dalam memahami karakteristik siswa. Ya, karena siswa yang ada di dalam satu kelas jika berjumlah 35, maka 35 pula jenis dan karakteristik mereka yang sangat berbeda satu sama lain. Dan inilah diminta kemampuan guru untuk mampu menganalisanya pertama, dan kemudian mampu mengelola bagaimana perbedaan siswa tersebut sehingga kita dapat mengemas satu pembelajaran yang bisa mengaspirasi semua gaya belajar dan karakteristik siswa tersebut. Kemudian untuk siswa yang hiperaktif, memang penyebabnya kalau istilahnya kita guru mampu mengemas pembelajaran yang artinya memfasilitasi siswa-siswa yang hiperaktif sehingga mereka lebih istilahnya punya kegiatan yang lebih dibanding yang lain, karena siswa hiperaktif itu artinya tidak bisa kosong dalam kegiatan pembelajaran. Ketika kosong dia akan isi dengan yang lain-lain, maka guru di sini perlu jeli untuk melihat yang seperti itu sehingga tidak ada kesempatan mereka untuk melakukan aktivitas lain di dalam pembelajaran. Kemudian ini masalah siswa kurang aktif Bu. Nah, tadi ada yang hiperaktif, yang ini malah ada siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kalau untuk siswa yang kurang aktif juga sama juga permasalahannya dengan tadi. Setelah kita guru sudah mampu melihat perbedaan karakteristik dari siswa,
bagaimana setiap siswa itu mempunyai karakter masing-masing, ada yang hiperaktif Iya. tadi, ada yang malahan juga yang justru kurang aktif. Kurang aktif ini penyebabnya macam-macam juga. Nah, ini juga harus kita pahami kenapa dia tidak bisa aktif. Bisa jadi dia karena tidak percaya diri, bisa jadi juga dia karena disisihkan oleh teman-temannya, bisa jadi juga dia artinya memang tidak punya minat sama sekali dalam belajar. Nah, itu penanganannya tentu akan berbeda-beda. Ketika siswa yang dalam arti kata tidak punya percaya diri, itu maka tugas guru lah membuat siswa tersebut menjadi lebih percaya diri lagi dengan memberikan aktivitas-aktivitas tertentu yang membuat dia menjadi lebih percaya diri. Kemudian kalau siswa yang tadi dikatakan karena ada tidak istilahnya kurang aktif dalam proses pembelajaran, disebabkan oleh karena ada diskriminatif dari teman-temannya atau tidak diakui oleh teman-temannya. Nah, ini juga kita harus cepat tanggap sebagai guru, bagaimana mereka bisa artinya dilibatkan semua tanpa ada beda, terutama dalam pembelajaran kelompok. Usahakan semua anggota kelompok ikut terlibat aktif, tidak ada yang tidak. Kalau ada yang disisihkan oleh temannya, nah inilah tugas guru, melihat bagaimana pergaulan anak-anak itu sehingga sampai jangan mereka bisa membeda-bedakan teman atau apalagi melakukan aksi bully terhadap temannya. Kemudian kalau tidak punya minat sama sekali, nah itu kita lihat mungkin pengaruhnya karena mungkin dia tidak minat dengan pelajaran kita atau tidak suka. Nah, kita sebagai guru harus pandai-pandai mengemas pembelajaran. Yang tidak suka bisa menjadi suka. Kita tidak mengharapkan sukanya itu terlalu suka, tidak, asalkan dia sudah bisa mampu mengerjakan tugas yang kita berikan, bisa memahami sedikit saja pembelajaran yang kita berikan, itu sudah hasil yang lumayan. Jadi artinya kita tidak mengharapkan mereka pandai dalam bidang studi kita, tapi ketika mereka mau melakukan aktivitas sesuai yang kita harapkan, itu sudah pencapaian yang luar biasa dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bu, itu yang kedua ya. Yang ketiga, nah ini berkaitan dengan tugas tambahan Ibu juga nih, membangun komunikasi dengan siswa ataupun orang tua. Nah, permasalahan yang saya identifikasi itu komunikasi antar siswa dan guru belum terjadi dengan baik. Kemudian yang kedua, kurangnya interaksi maksimal antara guru dan orang tua siswa. Nah, poin 1 dan kedua ini kira-kira Bu, penyebabnya apa Bu? Yang pertama komunikasi antara siswa dengan guru, yang kedua komunikasi antara guru dengan orang tua. Kita yang banyak kendala nih, orang tua dengan siswa, dengan guru dengan orang tua. Ya. Komunikasi antara guru dan siswa itu terjadi biasanya di sekolah, ya, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, tadi bagaimanapun juga kita selaku guru tentu sudah diajar bagaimana teknik pedagogik mengelola sebuah kelas, bagaimana membangun komunikasi dengan siswa sehingga tujuan akhir kita yaitu agar proses pembelajaran apa materi yang kita sampaikan itu juga dapat diserap dengan baik oleh anak. Kemudian komunikasi di dalam proses kegiatan inti dalam proses pembelajaran itu juga kita bisa poles di luar pembelajaran. Artinya kita membangun komunikasi juga di luar pembelajaran. Itu tujuan utama kita adalah agar di dalam proses pembelajaran inti atau kegiatan inti pembelajaran mereka sudah bisa kita sudah bisa mengenal siswa itu lebih baik, dan siswa juga begitu. Artinya pendekatan kita tidak hanya dalam PBM, di luar PBM juga, karena tujuan akhir kita kan agar materi kita tersampaikan. Jadi komunikasi itu tidak harus dalam PBM saja. Di luar kita bisa dengan membangun komunikasi, kita bisa lebih tahu latar belakang siswa, kita bisa lebih tahu bagaimana sifat dia dan bagaimana minat dia, sehingga kita dalam mengemas pembelajaran di kelas, ketika kita bertemu dengan siswa tersebut, kita sudah tahu. Ketika permasalahan terjadi di kelas, kita juga sudah mengantisipasinya bagaimana. Karena siswa yang keras dengan siswa yang
yang istilahnya lebih ini dalam pembelajaran atau dalam pergaulan, yang kaku dalam pergaulan dengan yang istilahnya kaku keras, atau siswa yang istilahnya mudah tersinggung atau yang ceria, itu akan berbeda juga dalam penanganannya, terutama ketika ada permasalahan dalam pembelajaran. Kemudian kalau kurangnya interaksi antara guru dan orang tua, ini kira-kira penyebabnya nih, Bu? salah satu penyebabnya pertama karena kesibukan orang tua, sehingga waktu mereka untuk berinteraksi, meluangkan waktu atau mencari informasi atau berkomunikasi dengan pihak sekolah, dengan guru menjadi berkurang. Sebenarnya kalau di zaman sekarang Bisa itu telepon lebih gitu. gampang, karena tanpa datang ke sekolah pun mereka bisa memantau atau mengembangkan komunikasi dengan sekolah dengan via telepon atau dengan media sosial dan sebagainya. Jadi rasanya kalau memang kepedulian orang tua itu ada, ya itu insya Allah tidak ada kendala. Tapi karena mungkin inilah zaman sekarang, memang kepedulian itu, masalah kepedulian itu jadi tanda kutip sangat menjadi permasalahan sosial. Kepedulian itu juga bukan hanya pada anak-anak, karena dengan media teknologi sekarang mereka sudah disibukkan dengan gadget segala macam, sehingga kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap anak, kepedulian terhadap sekolah anak juga akan lebih berkurang. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ibu, ini yang keempat nih, berkaitan dengan model pembelajaran inovatif, Bu. Jadi masih ada di sekolah kita guru yang masih belum optimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan materi dan karakteristik siswa. Nah, kira-kira penyebab dari guru belum optimal, kalau kita katakan tidak optimal berarti tidak ada satu guru pun gitu kan. Tapi kalau kita mungkin di sekolah kita ada sekitar 50% lah yang sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif dalam pembelajaran. Kira-kira Bu, penyebab dari yang masih belum optimal dalam menerapkan model-model pembelajaran inovatif di kelas? Penyebabnya, kalau ditanya penyebab juga ada, mungkin bukan hanya satu ya, banyak. Penyebabnya yang pertama mungkin bisa jadi guru tersebut belum memahami dan belum mungkin kalau dikatakan tidak menerima, saya rasa tidak ada guru yang tidak menerima artinya informasi tentang bagaimana penerapan model-model pembelajaran di kelas itu. Saya rasa informasi sudah diterima oleh semua guru, tapi cuma belum melaksanakan. Kenapa belum melaksanakan? Faktornya macam-macam. Pertama, gampang terhadap model pembelajaran baru, dianggap itu menyusahkan atau bikin ribet. Yang kedua, memang dianggap lebih nyaman dengan model pembelajaran konvensional atau model pembelajaran yang lama. Yang ketiga, mungkin tidak ada kemauan dari guru untuk mengupdate diri. Nah, itu permasalahan yang paling ini. Sebenarnya lebih ke update-nya sebenarnya. Terima kasih Bu. Yang yang dua lagi nih, yang pembelajaran HOTS. Nah, pembelajaran HOTS itu yang saya identifikasi, yang pertama rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis materi yang terkait tentang literasi. Ini tadi sebagian Ibu sudah jawab di nomor 1. Kemudian yang kedua, kurangnya kemampuan siswa dalam menganalisa materi bersifat HOTS. Nah, kadang-kadang kita nyalahin siswanya nih gitu, siswa yang kurang mampu, atau menurut Ibu bagaimana penyebab siswa itu tidak bisa menganalisa dari kedua poin ini? Yang pertama, kalau penyebabnya, kalau masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menganalisis materi atau soal-soal yang berkaitan dengan soal HOTS, itu bisa jadi ada bisa dari kita lihat dari penyebabnya dari siswa dan penyebabnya dari guru. Kita mulai dulu dari guru. Guru di sini mungkin belum membiasakan membuat soal-soal yang, kalau kita ini kan dari level kognitifnya, dari kemampuan ininya. Karena soal-soal HOT itu kan biasanya kan mulai dari C4, C5, C6. Nah, umumnya mungkin guru
selama ini terbiasa membuat soal dari C1 sampai C3 C3. saya 4, C4, C5, C6 nya nggak dibiasakan jenjang kognitifnya. Yang C4, C5, C6 itu sangat jarang ditemukan, sehingga otomatis ke faktor siswanya lagi, siswa akhirnya nggak terbiasa menganalisa, kemampuan menganalisa siswa jadi berkurang. Kenapa? Karena tidak terlatihnya mereka mengerjakan soal-soal yang dari level kognitif yang tinggi, yaitu terutama dari C4, C5, dan C6. Kalau mereka sudah dibiasakan, otomatis bisa gitu Bu ya, walaupun mereka nggak sudah sampai 100% walaupun gitu ya. Oke Bu, yang terakhir nih, ini pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran. Nah, di sekolah kita ini masih ada guru yang belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk menghadirkan media pembelajaran inovatif dalam pembelajaran di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah penggunaan smartphone atau gadget. Penggunaan gadget sebagai sumber dalam pembelajaran malah disalahgunakan oleh sebagian siswa untuk bermain game online atau menonton film. Nah, kira-kira penyebabnya Bu? Kalau yang pertama, kalau untuk guru belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi, ya kemungkinan pertama adalah kemampuan IT dari guru juga mungkin belum ini, terutama kalau kita lihat guru-guru yang sudah berumur lah, ya, kemampuan Yang IT. dari Tapi kata kalau pensiun. guru-guru yang muda rata-rata tidak punya alasan mereka tidak menguasai IT, karena mereka jauh lebih bisa dari itu. Ya. Kemudian tinggal lagi mereka mau atau tidak. Ya, Kemauannya itu lagi. ya. Kalau kemampuan IT sudah tidak diragukan lagi kalau untuk guru-guru muda. Tapi kalau tinggal maunya mereka mengemas pembelajaran yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi, itu yang pertama. Kemudian kalau yang kedua, penggunaan gadget untuk sebagai sumber pembelajaran disalahgunakan oleh siswa. Nah, itu bagaimana sebuah pembelajaran yang dikemas oleh guru dan kebijakan sekolah juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak punya kesempatan siswa untuk menggunakan atau menyalahgunakan gadget untuk selain pembelajaran. Jadi bagaimana kebijakan sebuah sekolah dan bagaimana di lapangan guru mengemas pembelajaran sehingga siswanya tidak punya kesempatan untuk menggunakan gadget selain untuk proses pembelajaran. Jadi dari pihak guru dan pihak sekolah juga kita Harus sama-sama dan artinya punya komitmen yang sama antara guru dan sekolah. Ya, terima kasih Bu sudah diganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.